Nggak ada ikannya, Mas? Nggak ada ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, semoga senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab At-Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Masih di bab yang ke-13, minasyirki ayastagitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan surat Yunus ayat 106 sampai 107. Ini dalil yang dibawakan oleh al-muallif, oleh penulis dalam kitab At-Tauhid, dalam rangka menjelaskan bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kecuali Allah saja, dan tidak ada yang bisa menolak manfaat apabila Allah telah menakdirkan kepada seseorang. Diturunkan surat Yunus, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bil khairin fala radda li fadli yusibu bihi ma yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Jangan kau berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga mendorot kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau tetap berdoa kepada selain Allah maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau Allah menghendaki kepadamu keburukan, maka tidak ada yang bisa mengangkat, tidak ada yang bisa mencegah
keburukan tersebut kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, karunia, manfaat kepadamu, maka tidak ada yang bisa menahan karunia Allah tersebut. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim. Ikhwan, ini ayat sudah kita bacakan di Kamis pekan yang lalu. Surat Yunus ini. Kemudian dibawakan di sana tentang tafsiran atau penjelasan para ulama, dan juga dalam Fathul Majid dibawakan ayat-ayat yang serupa dengan surat Yunus ini. Ya, ayat-ayat yang serupa dengan surat Yunus. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat ke-213 ada di situ. Kemudian surat Al-Qasas ayat ke-88. Ini sudah kita bacakan di Kamis pekan yang lalu. Kemudian di sana di Fathul Majid kita sampai di faman sarafa minha syai'an liqabrin aw sanamin aw wathanin aw ghairi dzalik faqad ittakhadahu ma'budan. Siapa yang memalingkan sedikit saja dari doa dan seterusnya dari bentuk ibadah pada kubur, sonam, wasan, maka dia telah menjadikan mereka semua sebagai sesembahan, ma'bud. Ada kan? Nah, ini masih mengulang. Kemudian surat juga yang serupa di surat Az-Zumar ayat ke-38. Ada di syarahnya di sana ya. Surah Az-Zumar ayat ke-38. Ini sedang dijelaskan ayat-ayat yang semakna dengan surat Yunus. Ini ayat-ayat yang semakna dengan surat Yunus. Dibawakan surat Asy-Syu'ara, surat Al-Qasas. Kemudian di sini disebutkan surat Az-Zumar ayat ke-38. Ada? Ketemu ya? Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad, afara'aitum, bagaimana pandangan kalian terhadap yang kalian minta selain Allah? Apabila Allah menghendaki kepadaku madarat, apakah Tuhan-Tuhan kalian bisa menghilangkan bahaya itu? Thayyib. Aw aradani bi rahmatin, atau ketika Allah menghendaki kepadaku karunia atau rahmatnya, adakah di antara Tuhan-Tuhan kalian yang bisa mencegah rahmat itu? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Nah, ini yang serupa dengan surat Yunus. Yang sabit ada? Ada. Nggak ada di situ? Ya, itu agak lain cetakannya. Kemudian fataqada ubadul qubur wal masyahid naqidha ma akhbara bihi Allah wa takhaduhum syuraka lillahi fi istijlabil manafi wa daf'il makarih bisu'alihim wal iltija'u ilaihim wa rahbati wa tadarru wa ghairi dzalik min anwa'il ibadati allati la yastahiquha illallah wa takhaduhum syuraka lillahi fi rububiyyati wa ilahiyati. Keadaan ini terbalik dengan ubadul kubur, yaitu orang-orang yang menyembah kuburan, gitu bahasanya di sini. Ya, ubadul kubur adalah hamba kuburan, yaitu orang-orang yang gandrung mendatangi kubur-kubur untuk meminta, berdoa, bertawasul di sana. Baik meminta atau berdoa atau bertawasul, bernazar dan yang lainnya.
ini terbalik dengan keadaan mereka. Ya, dengan ayat-ayat yang sudah dibawakan. Kalau ayat-ayat yang tadi dibawakan menjelaskan tentang tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah saja. Ayat-ayat yang tadi dibawakan itu bertentangan dengan ubadul kubur, fans kuburan. Berbeda dengan mereka. Mereka menjadikan kubur-kubur itu atau tempat-tempat yang mereka agungkan syuraka alillah, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla di dalam mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Dengan apa? Dengan bisu'alihim, dengan permintaan mereka kepada kuburan dan seterusnya, wa iltija'u ilaihim, kemudian berharapnya mereka kepada kuburan dan seterusnya, wa rahbah wa tadarru wa ghairu dzalik, dan juga yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang tidak layak diberikan sebenarnya kecuali hanya untuk Allah saja. Bahkan mereka menjadikan kuburan dan yang lainnya sebagai tandingan di dalam rububiyah Allah dan uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Wa hadza fawqa syirkil kuffaril arab. Wa hadza fawqa syirki kuffaril arab al-qailin. Keadaan mereka musyrikin kontemporer ini itu berbeda dengan orang-orang kafir di kalangan bangsa Arab. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu, kufar, mereka mendatangi berhala-berhalanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menjadikan syafaat mereka di sisi Allah. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan kepada kubur-kubur. Sebagian mereka meyakini kuburan bisa bermanfaat, mendatangkan manfaat atau menolak madarat, atau memberikan rizki, atau mendatangkan jodoh dan seterusnya. Ini berbeda dengan keadaan orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Ya, musyrikin Arab hanya menganggap berhala-berhalanya, Lata, Uzza dan seterusnya sebagai perantara saja agar mereka bisa dekat kepada siapa? Kepada Allah gitu. Atau sebagai pemberi syafaat. Adapun kesyirikan pada hari ini berbeda ya. Mereka telah berlebihan sekali, tidak seperti keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang dahulu. Ya, sampai meyakini bisa memberikan manfaat atau madarat gitu. Wa kanu yaqulun fi talbiyatihim la baik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Orang-orang jahiliyah mereka di dalam talbiyah mereka la baik la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Engkau izinkan. Kecuali sekutu yang Engkau izinkan, itu mereka perkataannya. Adapun orang-orang musyrikin pada hari ini, mereka meyakini bahwasanya penghuni kubur yang sudah mati huwa a'zam min dzalik. Mereka meyakini yang lebih parah daripada orang-orang musyrikin Arab. Faja'alu lahum nasiban minat tasarruf wa tadbir wa ja'aluhum ma'adan lahum wa maladan fir ragabat wa rahabat. Bahkan mereka sampai menjadikan kubur-kubur itu memiliki andil di dalam tadbir, dalam pengaturan alam semesta ini. Memiliki andil dalam pengaturan alam semesta gitu. Bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Ya, seperti juga ada yang diyakini oleh sebagian manusia, penguasa pantai ya kan, penguasa laut gitu. Itu sudah masuk dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Nah, bisa mematikan atau menghidupkan penguasa laut ini. Itu kan sudah sampai ke tingkat rububiyah gitu. Karena menciptakan dan mematikan adalah haknya siapa? Allah. Tapi ini enggak, sekarang sudah sampai penghuni laut katanya, atau penunggu laut ya. Ratu pantai selatan dan yang lainnya gitu. Dia meyakini bahwasanya ia bisa mematikan dan menghidupkan, bisa memberikan kecelakaan lah. Ini melebihi orang-orang Arab
jahiliyah terdahulu. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Ayat yang lain di surat Al-Ankabut tentang fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Kemudian surat yang lain lagi dibawakan surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan 6. Baik, ini surat Al-Ankabut itu maknanya serupa ya, tentang berharap kepada Allah. Kemudian surah Al-Ahqaf juga wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah mengatakan orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah. Itu Allah yang mengatakan ya, itu Allah yang mengatakan orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu, adakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang ia tidak bisa mengabulkan baginya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu yang dipinta oleh Allah ghafilun, lalai dari permintaan yang mereka pinta-pinta itu. Dan apabila dibangkitkan manusia nanti di hari kiamat, maka sesembahan itu menjadi musuh-musuh mereka dan mereka mengingkari peribadahan manusia kepadanya itu, pada mereka itu. Ini surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Kemudian dijelaskan sini, nafa subhanahu ayyakuna ahadun adol miman yad'u ghairuh. Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang paling sesat adalah orang yang meminta atau memohon berdoa kepada selain Allah. Wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjelaskan bahwasanya yang dipinta selain Allah itu tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Ya, dari berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Bahkan nanti di akhirat akan menjadi musuh mereka. Malaikat akan mengingkari penyembahan manusia kepada malaikat. Nabi Isa akan mengingkari penyembahan manusia kepada Isa dan seterusnya. Ya. Wal ayatu ta'ummu kullaman yud'a min dunillah kama qala ta'ala. Ayat ini umum, mencakup seluruh yang dimohon yang mereka berdoa kepada selain Allah, seperti di surah Al-Isra ayat ke-56. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah oleh kalian yang kalian sangka dari berhala-berhala itu selain Allah Azza wa Jalla, yang mereka tidak bisa mengangkat madarat, tidak memiliki andil pun dalam mengangkat atau menolak madarat wala tahwila, dan juga perubahan. Wa fi hadhil ayati akhbara annahu la yastajibu wa annahu ghafirun an da'i. Dalam ayat ini di surah Al-Ahqaf Allah menjelaskan bahwasanya berhala-berhala yang dipinta atau yang selain dari berhala itu tidak bisa mengabulkan dan juga lalai tidak perhatian dari orang yang meminta kepadanya. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan nanti di hari kiamat segala sesuatu yang disembah selain Allah menjadi musuh bagi para penyembahnya, dan mereka mengingkari peribadahan manusia kepada mereka itu. Fatanawalat al-ayatu kulla da'in wa kulla mad'uwin min dunillah. Ayat ini umum bagi siapa saja yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dibacakan tafsirnya di sini oleh Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Beliau menafsirkan dalam tafsirnya, tafsir Tabari, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a. Allah mengatakan apabila nanti dibangkitkan manusia di hari kiamat, maka sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Yaqul ta'ala dzikru wa idza jama'an nasu li yaumil wa idza jumi'an nasu li yaumil qiyamati
fi mawqifil hisab. Kanat hadhil alihatu allati yad'unaha fid dunya law a'daan li'annahum yatabarra'un minhum wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yaqulu ta'ala dzikruhu wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya bi'ibadatihim jahidin li'annahum yaquluna yaumal qiyamah ma amarna bi'ibadatina wala sya'anna bi'ibadatihim iyana tabarana ilaika minhum ya rabbana. Dijelaskan di situ dalam tafsirnya, Allah berfirman, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Apabila manusia telah dikumpulkan nanti di hari kiamat, dihisab, yakni kanat hadil aliha, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dulu ketika di mana? Ketika di dunia, menjadi apa nanti di hari kiamat? Menjadi musuh. Dan mereka Tuhan-Tuhan itu berlepas diri dari kelakuan para penyembahnya. Dan mereka Tuhan-Tuhan ini akan berlepas diri dari para penyembahnya karena tidak ada yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada itu. Berlepas diri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari, semasa Allah itu akan mengingkari bentuk peribadahan manusia kepada dirinya. Yaqulu ta'ala dzikruhu wa kanat aliyatum lati ya'budunaha fid dunya bi ibadatihim jahidin. Allah mengkabarkan di sini nanti Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari bentuk sesembahan mereka ketika mereka dulu di dunia. Enggak mau. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memerintahkan manusia untuk beribadah pada dirinya. Dan mereka pun tidak merasakan gitu. Enggak tahu dengan bentuk ibadah mereka kepada dirinya ini. Tabarana, kami berlepas diri ya Allah dari bentuk sembahan yang mereka lakukan kepada kami. Ini juga serupa dengan firman Allah di surat Al-Furqan ayat 17 dan juga 18. Ada di sana wa yauma yahsyuruhum wa may ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula amhum dollus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Surah Al-Furqan ayat berapa ini? 17 dan 18. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan manusia dan apa yang dahulu mereka sembah dari selain Allah, maka Allah berfirman, antum, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku? Allah mengatakan kepada siapa ini? Kepada yang disembah selain Allah. Apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku ketika dunia ini? Amhum dolu as-sabil, ataukah mereka memang sudah tersesat? Mereka akan menjawab, itu yang disembah ini akan mengatakan, qalu subhanaka makana yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Mereka mengatakan, yang disembah ini mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, tidak sepatutnya bagi kami untuk menjadikan selain Engkau sebagai Tuhan-Tuhan. Tetapi mereka, kenapa mereka ini? Sebab sesatnya mereka? Apa dalam ayat sebab sesatnya mereka itu? Apa di situ? Dalam ayat itu ada. Akan tapi mereka kenapa? Ya, apa sebabnya? Enggak, di dalam ayatnya apa? Sebabnya di situ. Terus. Mereka sendirilah yang sesat. Karena mereka melupakan apa di situ? Peringatan. Mereka melupakan apa? Peringatan. Apa maksud peringatan di sini? Seruan para siapa? Seruan para nabi dan
Rasul, mereka sendirilah yang menjadikan sebab mereka tersesat. Ya, wa yauma yahsyuruhum wa may ya'buduna min dunillah minal malaika wal ins wal jin. Ini umum bentuknya ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir selain Allah dari para malaikatkah, manusiakah, jinkah, atau yang lainnya seperti Isa, kemudian Uzair dan juga malaikat lain disebutkan. Jadi umum, siapa saja ini akan disembah. Ketika dunia mereka disembah akan mengingkari bentuk penyembahan manusia kepada mereka, baik malaikat, kemudian manusiakah atau jin. Kemudian siapa lagi? Dalam riwayat yang lain disebutkan Isa dan juga Uzair. Isa itu diagung-agungkan bahkan dituhankan oleh Nasrani. Kalau Uzair diagung-agungkan bahkan dikatakan anak Tuhan oleh siapa? Yahudi. Gitu. Kemudian juga para malaikat ini disembah oleh sebagian manusia. Qalatil malaikah alladzina kana haula'il musyrikuna ya'budunahum min dunillah wa Isa tanzihan laka ya Rabbana. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menafsirkan lagi, para malaikat yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain Allah dan juga Isa bin Maryam, tanzihan laka ya Rabbana, akan mengatakan, ya Allah, kami berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan atau dari penyembahan mereka kepada diri kami. Mimma adafa ilaika haula'il musyrikun, makana yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya walihim anta waliyuna min dunihim. Wa aktsaru ma yusta'malu ad-du'a fil kitab wa sunnah wal lughah wal lisan sahaba wa ba'dahu min ulama fi su'al wa talab kama qala al ulama'u min ahli lughah wa ghairuhum. Baik, kemudian di sini dijelaskan tentang makna dari doa. Makna dari doa akan disebutkan ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis tentang doa. Apa yang dimaksud dengan doa? Apa yang dimaksud dengan doa adalah as-su'al wa tolab, permintaan. Ya. As-su'al itu wa tolab. Itu yang dimaksud dengan doa secara bahasa. Apa artinya? Permintaan. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa dan selain mereka. Waqad qala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Nih ayat-ayatnya sudah pernah kita bacakan ya, tentang makna dari doa. Wa fi hadits Anas marfu'an, kemudian dalam hadis juga disebutkan tentang doa, ad-du'au mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa adalah intisari dari ibadah. Ini lafaz ad-du'a mukhul ibadah. Mukhul itu adalah lafaz yang doif ya. Sebagian ulama mengatakan yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Bukan mukhul, bukan mukhu. Di situ ad-du'a mukhul ibadah. Ya, tetapi yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian betul-betul yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Ini hadis-hadis tentang doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dan kalian yakin betul-betul doa kalian akan dikabulkan. Makanya nggak boleh lalai ketika berdoa, harus sungguh-sungguh dan serius dan yakin bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan selama kita tidak melaksanakan atau mengerjakan penghalang-penghalang doa. Selama kita tidak mengerjakan penghalang-penghalang doa itu, maka pasti akan Allah kabulkan. Ya, dan bentuk pengabulan doa sering kita sebutkan ada berapa? Bagaimana bentuk pengabulan doa? Ada 3 disebutkan dalam riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi. Bagaimana? Yang pertama, doanya dikabulkan langsung. Kita minta A, dikasih A. Kemudian yang kedua, disimpan di mana? Di hari kiamat itu nanti disimpan. Doa itu di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, digantikan dengan yang
lebih baik atau kita memang membutuhkan itu gitu. Allah memang tahu kita ya perlunya itu dihindarkan, diganti dengan yang lain, bisa jadi diselamatkan dari musibah dan yang lainnya. Itu betul-betul pengabulan doa. Ada yang langsung dikabulkan, ya Allah saya ingin sepeda, langsung dikasih sepeda gitu. Ada yang disimpan nanti di mana, di hari kiamat disimpan itu. Pahalanya, ganjarannya disimpan di hari kiamat disimpan. Kemudian yang ketiga, bahasa lainnya digantikan atau dihindari dari hal-hal yang berbahaya dan yang lainnya lah, itu diganti dengan yang lain. Tidak diberikan sepeda, akan tapi dia tidak terkena virus corona gitu. Disebabkan doa yang dia panjatkan, padahal dia minta sepeda, tapi enggak, dia malah dihindarkan dari penyakit yang berbahaya gitu. Itu bentuk pengabulan doa seperti itu, disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, makanya ada kisah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Hadiyus Sari, yakni muqaddimah dari Fathul Bari. Itu ada satu jilid, itu muqaddimah dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, disebutkan biografi tarjamah dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari itu menangis kalau doanya dikabulkan gitu. Bersedih kalau doanya dikabulkan karena dia khawatir tidak ada simpanannya di mana, di akhirat gitu. Karena seluruh doanya dikabulkan gitu. Minta apa langsung dikabulkan di dunia ini. Ya, dia khawatir di akhirat sudah tidak ada balasan atau ganjaran dari doa-doa yang dia panjatkan gitu. Ini bentuk kewaroan ya, bentuk waro. Waro itu hal yang kita lakukan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dilakukan tidak mengapa, tapi karena kehati-hatian akhirnya jadi takut dan khawatir. Seperti kita nemu uang di jalan, kita turun ke bawah, nemu ada uang 50.000 gitu. Diambil boleh nggak sebenarnya? Boleh, tapi dia nggak mau ngambil, takut. Itu waro, kehati-hatian dia. Ada uang 50.000 di bawah, sebenarnya halnya untuk diambil, halnya diambil 50.000 boleh kita ambil. Tapi karena waronya dia akhirnya, wah sudah nggak usah lah. Kehati-hatian. Gitu. Azam. Pernah nemu duit di bawah 50.000? Duit kakakmu tuh, duit Fahri mungkin. Jadi mau duit 50.000 itu boleh untuk diambil, tapi dia nggak mengambil, itu bentuk ke waro. Tapi dia meyakini itu adalah halal gitu, tapi waro. Hati-hati, jangan deh. Takutnya ini uang punya copet gitu kan. Takutnya ini uang orangnya yang jatuh sedang memerlukan gitu. Atau ini uang sebenarnya uang ya orang yang sangat membutuhkan, nanti saya ambil gimana lagi gitu. Tapi dia meyakini itu adalah hal yang halal. Seperti doa dikabulkan, masalah nggak buat kita? Kita berdoa, kemudian Allah kabulkan, masalah nggak untuk kita? Tidak masalah, tapi karena waronya Al-Imam Bukhari, dia menangis. Takut nanti di akhirat sudah tidak ada balasannya lagi. Padahal kan secara pikiran gampang, ya kita kan masih punya bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya gitu. Itulah bedanya ulama dengan kita. Kan masih ada hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan, dari sholat duha, tahajud dan lain-lain kan banyak itu. Ya kita mengharapkan pahalanya di mana? Di akhirat. Ya cuma doa saya dikabulkan, ya nggak apa-apalah, jangan terlalu khawatir. Tapi Al-Imam Bukhari justru menangis. Kalau kita menangis, doanya tidak dikabulkan. Ya Allah, salah apa saya ya Allah? Padahal untuk pengabulan doa ada yang lainnya gitu. Jadi Allah simpan untuk di akhirat ketika kita sedang membutuhkan kebaikan gitu. Atau Allah sudah hindari di hari itu dari malapetaka yang seharusnya menimpa dirinya gitu. Diselamatkan ketika pergi ke pasar, diselamatkan ketika keluar dari rumah. Udullaha wa antum muqinna bil ijabah. Wa fi akhar man lam yas'alillaha yaqdum alaihi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah yaqdum alaihi, maka Allah akan marah padanya.
Siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Gitu. Jadi kalau tidak diminta, justru Allah akan marah. Kalau diminta, Allah akan senang. Bahkan Allah mustahil. Allah itu malu ketika seorang hamba berdoa, dia membalikkan tangannya tidak diberikan apa-apa. Allah itu malu ketika seorang hambanya berdoa nggak diberikan apa-apa gitu. Allah justru malu. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Dan hadis yang lain, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan doa. Ini menjelaskan kedudukan doa dalam syariat Islam. Makanya tidak boleh dipalingkan kepada kuburan dan yang lainnya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau saya ini dan itu. Tidak boleh. Wahai Syekh Fulan, bantulah saya. Wahai Syekh Fulan, berikanlah kepada saya jodoh. Nggak boleh ini. Kuburan ngomong, saya aja meninggal dalam keadaan belum nikah. Bagaimana kau minta kepada saya? Jadi nggak boleh dipalingkan. Wa qawlu ad-du'a silahul mu'min wa imanul din wa nurus samawat wal ard rawal hakim wa sahahahu. Disebutkan dalam riwayat juga, doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kemudian tiang agama dan cahaya langit dan juga bumi. Disebutkan dalam ayat lain, sallallahu kulla syai'in hatta asyaba'a idzan qata'a al-hadis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma afdalul ibadah ad-du'a. Ya, disebutkan juga dalam sebuah riwayat mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu sampai-sampai apa ini? Sampai-sampai kalau kalian sendalnya putus, mintalah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, minta. Kata Ibnu Abbas, afdalul ibadah ad-du'a. Seafdal-afdal ibadah adalah doa. Kemudian dia membaca surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepada aku, pada Allah, astajib lakum, sungguh aku akan mengabulkan doa kalian. Allah akan mengabulkan doa kita. Ini janji dari siapa? Allah, pasti dikabulkan. Cuman bentuknya berapa tadi? 3 macam. Ya, pasti akan dikabulkan selama kita tidak melakukan penghalang-penghalang doa. Gitu. Wa hadits Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan al-hadits. Wa hadits Allahumma inni as'aluka bi annaka antal ilah antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa amsalu hadza fil kitab wa sunnah aktsar min an tuhsa min an yuhsa fid du'a alladzi was su'al wat talab. Ya, kemudian di situ disebutkan bentuk-bentuk berdoa puji-pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini seputar doa ya. Karena ini ayatnya dibawakan tadi surat Yunus, kemudian surat Al-Ahqaf, dan seterusnya seputar fokus berdoa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ada pertanyaan? Seringlah kita ulang-ulang masa-masa kayak begini. Kemudian surat berikutnya surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 62. Tentang pengabulan doa orang yang sedang sulit. Ada dibalik terus. Surah An-Naml. Amma yujibul mutar idza da'ahu wa yakshifus su'a wa ja'alakum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Ketemu enggak? Siapakah yang mengabulkan doa orang yang sedang kepepet, sedang sulit? Siapa yang mengabulkan? Idza da'ahu wa yakshifus su', dan siapa pula lah yang mengangkat keburukan. Dan siapa yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini? A ilahu ma'allah,
Adakah ilah yang lain bersama dengan Allah? Ini juga dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dalam hadis ada, kita lengkap ya dalam hadis. Disebutkan oleh penulis, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'zil mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah. Pada suatu hari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang sangat mengganggu orang-orang beriman. Maka sebagian sahabat mengatakan, mari kita beristighotsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Itu, dari orang munafik ini. Maka beliau mengatakan, innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya janganlah kalian beristighotsah kepada aku. Hendaklah kalian beristighotsah kepada siapa? Kepada Allah. Jangan kalian beristighotsah kepada saya. Hendaklah kalian beristighotsah kepada Allah. Kita baca penjelasannya di sini. Lam akif ala ismi hadzal munafik. Disebutkan dalam hadis ini orang munafik, tapi tidak dijelaskan siapa namanya munafik ini. Ya, tidak disebutkan siapa namanya munafik ini. Qultu wa Abdullah bin Ubay kama surah Ibnu Abi Hatim fi riwayati. Dijelaskan dalam sebuah riwayat ternyata ini adalah namanya Abdullah bin Ubay. Ini gembong munafik. Jadi munafik namanya Abdullah bin Ubay lah yang mengganggu orang beriman. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Faqala ba'duhum, tadi sebagian mengatakan itu para sahabat ya, yang mengatakan sih adalah para sahabat. Ayo as-sahaba radhiyallahu anhum wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, disebutkan dalam riwayat lain itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, secara umum adalah para sahabat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqdiru ala kaf adza. Kenapa para sahabat ingin beristighotsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Dijelaskan karena Rasul itu sebenarnya mampu untuk menahan gangguan dari orang-orang munafik. Mampu atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Makanya para sahabat ingin beristighotsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bisa mencegah. Boleh atau tidak ini sebenarnya? Boleh atau tidak ini sebenarnya? Boleh ketika beliau masih hidup. Gitu. Kemudian jelaskan, fihi an-nas ala annahu la yustaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala man dunahu. Karaha sallallahu alaihi wasallam ay yustamala hadzal laf fi haqqihi. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi fi hayati himayatan li janib tauhid. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai lafaz istighotsah kepada beliau gitu. Karena tadi para sahabat mengatakan mari kita beristighotsah kepada Nabi. Maka Nabi tidak menyukainya lafaz ini. Karena istighotsah itu sebenarnya hanya kepada Allah saja. Kenapa beliau tidak suka? Untuk menjaga tauhid yang ada pada para sahabat. Kehati-hatian. Ya, jadi lafaz istighotsah ini beliau tidak suka gitu. Kalau disandingkan kepada Nabi, untuk menjaga tauhid yang ada pada mereka, menutup pintu kesyirikan. Padahal beliau bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Dan kita sudah sebutkan penjelasan Syekh Utsaimin bahwasanya istighotsah ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah beristighotsah kepada makhluk yang dia mampu untuk melakukannya. Boleh atau tidak? Boleh, tapi Nabi tidak menyukainya di sini lafaz ini. Untuk menjaga tauhid mereka, agar tauhid mereka semakin kuat dan murni.
Gitu. Padahal mampu beliau bisa selama beliau masih hidup. Gitu. Adapun sudah meninggal tidak diperbolehkan. Oh iya. Wasadan li dzara'i asyirk wa adaban wa tawaddu'an li rabbih, dan juga bentuk adab Nabi kepada para sahabat dan juga bentuk tawadu. Apa tawadu? Rendah diri, rendah hati, rendah hati. Tawadu beliau. Ini bentuk rendah hati beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya, kepada Allah. Wa tahdziran lil ummah min wasail syirk, dan juga sebagai peringatan kepada umatnya dari sebab-sebab kesyirikan, baik dalam ucapan atau di dalam perbuatan. Fa idza kana hadza fi ma yaqdir alaihi wasallam fi hayati, fa kaifa yajuz an yustaghatha bihi ba'da wafati. Kalau beliau masih hidup saja beliau tidak suka, padahal beliau mampu, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi orang beristighosah kepada beliau setelah beliau sudah meninggal dunia, maka jelas lebih dilarang. Wa yutlabu minhu umurun la yaqdir 'alaiha illallah, dan sebagian orang meminta hal-hal yang tidak mampu dikerjakan kecuali oleh siapa? Oleh Allah saja. Malah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Allah, dengan perantaraan Nabi Muhammad sampaikanlah atau tunaikanlah hajat-hajat kami. Itu kan harusnya hanya kepada Allah saja. Kama jaru ala alsinati katsirin minasyu'ara kal Busiri wal Burai wa ghairihim min al-istighatha biman la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Sebagaimana banyak disebutkan oleh syair-syair yang tidak jelas ya. Di antaranya karangan Al-Busiri, Al-Burai dan yang lainnya. Ya, kalau kita dikenal sebagai selawat-selawat yang bagaimana? Yang mengandung unsur-unsur kesyirikan atau menodai dari tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak syair-syair yang sembarangan seperti itu. Pernah kita singgung kan di sini waktu itu ya. Apalagi itu yang tentang tolak atau al-badaru apa? Enggak, satu lagi itu yang mujahidin fisabilillah tawasalna bismillah itu ya, wabil hadiyi Rasulullah dan seterusnya, mewakili mujahidin fisabilillah wa min ahlil badr, ya kan, wa min ahlil badri, ya Allah. Itu kan bertawasul kepada penghuni Badr dan juga para mujahid yang telah wafat di jalan Allah. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Wa yuraduna 'anil istighatsah birabbi al-'azim al-qadir 'ala kulli syai' alladzi lahu al-khalqu wal amru wahda wa lahul mulku wahda la ilaha illahu wa la rabba siwa. Qala Allah ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Wa fi mawadi' minal Qur'an wa fi mawadi'a minal Qur'an qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Fa'arada haula'i anil Qur'an wa taqadu naqida ma dalat 'alaihi hadhil ayat al-muhkamat wa taba'ahum 'ala dhalika ad-dhalal al-khalqul katsir wal jam'u al-ghafir fa taqadu asy-syirka billahi daidinan wal huda dalalan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ma'adhamuha min musibatin ammat biha al-balwa fa'anadu ahlat tauhid wa bada'u ahlat tajrid falillahi musta'an. Nah, ini penutupan dari beliau. Mereka ini orang-orang yang telah berpaling dari Al-Quran, yang tidak mau atau beristighosah kepada selain Allah. Justru mereka meyakini yang menjadi lawan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran yang jelas. Dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti mereka ini yang telah tersesat. Sangat banyak sekali meyakini kesyirikan kepada Allah sebagai sebuah agama. Petunjuk dianggap sebagai kesesatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
dan betapa besarnya musibah ini yang telah banyak tersebar luas, itu banyak setelah tersebar luas, bahkan menentang ahlu tauhid dan juga membid'ahkan mereka. Kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Ini tentang bab istighotsah. Taib ini mungkin sering kita singgung atau sering kita bahas di poin-poin atau bab-bab yang sebelumnya, ya, seperti berdoa dan juga beristighotsah di sini. Juga meminta dan memohon. Ya, istighotsah dibedakan oleh sebagian ulama dari doa. Kalau doa itu umum di saat lapang atau di saat sulit. Akan tapi istighotsah itu lafadznya hanya di saat sulit saja disebutkan seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ya Pak. Dalam berdoa, terus apakah juga apabila dilakukan tidak dengan seperti Nabi, seperti yang melakukan atau bagaimana, apakah juga akan dikabulkan? Atau ada syarat yang harus supaya doa dikabulkan? Kalau doa yang bid'ah bagaimana ya Pak? Contohnya? Iya, Toyib. Iya, ini doa disebutkan oleh sebagian ulama di antara adab-adabnya. Pertama memuji Allah dulu, ya kan? Pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya adalah melirihkan suara gitu, melirihkan suara khufyatan, ini lirih suaranya itu. Pelan-pelan, cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Kemudian di antara adabnya mengangkat kedua tangan di tempat-tempat yang memang itu kita boleh mengangkat kedua tangan. Itu di antara adab-adab berdoa. Kemudian juga ada sebab-sebab dikabulkannya doa. Apa sebab-sebabnya? Memakan dan meminum dari harta yang apa? Yang halal. Itu sebab dikabulkannya doa. Kemudian dalam keadaan sulit gitu, seperti sedang safar, sedang terjepit, yaitu juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian waktu-waktu dikabulkannya doa seperti sedang hujan gitu. Di antara azan dan juga iqamat itu tidak ditolak sebuah doa di situ. Dan lain-lain sebab-sebab dikabulkannya doa itu. Kemudian kalau orang melakukan kebid'ahan dalam berdoa, apakah diterima atau tidaknya? Ya, maka tadi ditanya, dilihat bagaimana bentuk doa yang bid'ah itu. Kalau dalam ibadah-ibadah kebid'ahan, ya jelas itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Karena itu melakukan sebuah kebid'ahan, walaupun dalamnya ada bentuk doa di situ. Ya, doa-doa yang bid'ah misalnya. Cara-caranya yang bid'ah itu. Seperti berdoa di sisi kuburan, walaupun ada adabnya gitu, ada adabnya dia lakukan semuanya di saat hujan. Namun dia memintanya kepada kuburan atau menjadi perantara dia kepada Allah, kuburan orang soleh, maka doa yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan lagi. Bisa juga jadi kepada kebid'ahan. Jadi dalam berdoa ada adabnya kita laksanakan, kemudian kita pelajari sebab-sebab dikabulkannya sebuah doa. Dan hanya berdoa mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mengangkat kedua tangan, itu adab-adab ketika kita berdoa. Jangan melakukan yang lainnya. Contoh apa lagi doa yang bid'ah itu? Bisa ngapain ya? Berdoa di mana coba contohnya? Doa bersama. Doa bersama setelah sholat itu kan tidak ada tuntunannya sama sekali, nggak ada sunnahnya sama sekali. Makanya masuk ke umuman hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun gitu. Dan tidak ada doa berjamaah seperti itu. Kecuali dalam sholat istisqa itu sama-sama minta hujan kepada
Allah imam berdoa, makmumnya mengaminkan. Baik, kemudian doa yang mirip berjamaah padahal tapi bukan seperti doa setelah selesai Jumat ya, khutbah itu juga disunahkan untuk berdoa, tapi makmum mengaminkan. Tapi bukan doa berjamaah juga itu. Dan kalau kita lihat doa berjamaah juga kan permintaan atau permohonan orang kan berbeda-beda ya. Kita juga harus tahu apa yang kita pinta. Kita harus tahu apa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau diborong seperti itu dan bertahun-tahun itu aja lagi yang dibaca, kayaknya kita keperluannya sepertinya itu aja gitu. Ada yang jomblo pengen kawin, ada yang anaknya lagi sakit pengen sembuh, ada yang sedang nggak punya kerjaan ingin minta kerjaan. Tapi yang dibaca setelah sholat bertahun-tahun kayaknya itu aja gitu. Kita nggak tahu apa yang diminta oleh imamnya. Intinya itu tidak ada sunnahnya seperti doa berjamaah. Kemudian juga berdoa berjamaah ketika jenguk orang sakit ya. Jadi sama ini nggak ada sunnahnya. Kalau ingin berdoa, doakan sendiri aja. Ya, dan wallahu alam ada riwayat atau tidak, cukup kita doa syafaqallah misalkan. La ba'sa tahurun insyaallah. Allah alam mengangkat tangan atau tidak itu. Coba kita ucapkan syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kau. La ba'sa atau tahurun insyaallah. Enggak apa-apa wahai saudaraku, ini akan menghilangkan atau mensucikan dosa-dosa yang pernah engkau perbuat. Itu ketika menjenguk orang sakit. Adapun dipimpin oleh Pak Imam, pegawai syara gitu ya. Ini enggak ada seperti itu. Kristennya mungkin kalau kafir ya mungkin begitu. Ada mereka. Dan itu bukan keluarga kita. Terserah mau bikin apa, serah sana. Ini bukan keluarga kita. Itu juga termasuk doa yang enggak ada sunnahnya, menjenguk orang sakit lalu dipimpin oleh Bapak Imam atau yang dianggap sebagai tokoh lah, sebagai ustadz. Ini enggak ada juga, setahu saya. Jadi kalau ingin mendoakan, doakan sendiri. Jangan lupa bawa buah atau mie ayam malabar gitu. Dan jangan lama-lama ketika jenguk orang sedang sakit, jangan lama-lama. Ya kalau bisa tanya dulu lewat HP atau apa pada keluarganya. Tanya dulu. Takutnya dia sedang mending lo istirahat. Kalau lagi pusing, lagi betul-betul lagi datang sakitnya gitu. Datang lalu jenguk, dia lagi sedang sakit-sakitnya, kan kadang yang sakit nggak enak untuk nolak orang. Tanya dulu lah sama keluarganya, bolehnya kita jenguk gitu. Nanti dia nanya sama yang sakit, Pak boleh jenguk sama teman-teman? Boleh. Cukup 1 atau 2 orang saja gitu, kan begitu. Ya jangan lama-lama, banyak diajak ngobrol lama-lama, pulang yang jenguk mati kesenahan sakit. Kasihan. Tapi pada pertanyaan lain, Allah alam Pak. Jadi doa bid'ah itu ya jelas masuk umuman hadis Nabi, siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya maka dia akan tertolak. Ada pertanyaan yang lain? Iya Pak, silakan Pak. Apakah selalu berdoa itu mengangkat tangan? Kenapa? Bolehkah berdoa itu tidak mengangkat tangan? Iya. Orang harusnya mengangkat tangan terus tak berdoa. Ya disebutkan di dalam hadis tentang ini adalah ada berdoa mengangkat kedua tangan. Wa rafa'a yadahu ila sama, yaitu mengangkat kedua tangannya mengarah ke langit begitu. Itu bentuk penghambaan kita kepada Rabb-nya. Ya, dan lebih dekat untuk dikabulkan gitu. Mengangkat kedua tangan seperti ini. Seperti permohonan begitu ya. Sama ketika kita juga meminta tolong kepada siapa? Manusia kan begitu. Pak tolong apa nih? Minta bantuannya gitu. Itu diantara adab berdoa. Tapi Allah alam boleh atau tidak mengangkat tangan, saya nggak tahu. Karena dalam mengangkat tangan itu ada kaidahnya, ada tempat-tempat yang kita tidak angkat tangan gitu. Itu bentuknya zikir-zikir gitu. Zikir-zikir itu tidak mengangkat tangan. Seperti juga berdoa, zikir-zikir tahu kan? Seperti kita masuk dalam masjid ini ya. Masuk ke dalam masjid itu kan zikir. Walaupun disebutnya doa. Ya, kita sebutnya zikir. Seperti apa lagi? Masuk toilet, keluar
toilet atau apa Pak, sudah wudu gitu ya, zikir sesudah wudu, itu tidak mengangkat kedua tangan, karena Nabi yang mulia tidak mengangkat kedua tangannya gitu di tempat-tempat seperti itu. Apalagi sebelum makan, itu enggak kayak Upin Ipin gitu, enggak. Mohon maaf ya, harus saya katakan, anak saya suka nonton lagi. Allah mau balik lana lagi, sesat nonton TV ya. Atau doa sebelum tidur itu bismika, gimana? Pernah tidur nggak? Gimana doanya? Itu enggak, kecuali ketika ingin membaca muawwidzatain, yaitu Al-Falaq, kemudian An-Nas tambah Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi lagi. Itu sebenarnya bukan berdoa, cuma mengumpulkan kedua tangan gitu. Nanti sedikit ditiup, ada percikan airnya sedikit. Gitu. Bukan muka temennya ya, maksudnya kita gitu. Itu bukan mengangkat tangan ya. Itu lebih kepada mengumpulkan tangan yang Nabi yang mulia. Zikir-zikir yang lain tuh nggak ada. Nggak ada. Seperti ini tadi khutbah Jumat itu juga kan doa tuh dari siapa nih? Imam, dari khotib. Khotib ini imam. Paket dia. Itu juga tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Tidak begini ya. Tapi seperti ini. Lalu secara umum seperti meminta kepada Allah di tahajud dan lain-lain, itu mengangkat kedua tangan seperti ini. Allah alam boleh atau tidak mengangkat kedua tangan, saya belum tahu tuh Pak. Tapi di sana ada tempat-tempat yang mengangkat tangan, ada tempat-tempat yang tidak mengangkat tangan gitu. Kayaknya Pak Muji udah garuk-garuk ada pertanyaan Pak. Ditahan-tahan ini. Ya Pak, pertanyaan? Oh yang benar. Saya ngarepin kayaknya ada ini. Atau sudah terjawab? Udah lupa. Yang sering itu Pak, begitu. Ustaz, Ya. kalau Udah lupa dia bilang. berdoa di antara dua khutbah itu benar doa yang waktu yang diijabah. Wallahu a'lam, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, di antaranya ada banyak pendapat para ulama ketika mereka menentukan doa yang terkabul di hari Jumat itu loh. Gitu. Disebutkan di antaranya itu gitu. Disebutkan di antaranya itu. Itu di antara dua khutbah itu. Seperti itu. Itu di antara pendapat para ulama begitu. Karena banyak disebutkan pendapatnya itu banyak sekali. Sebagaimana tentang penentuan malam qadar. Kan para ulama banyak mengatakan di malam 1, kedua gitu. Sampai kata Ibnu Hajar sampai 83 pendapat tentang menentukan malam qadar. Padahal puasa cuma 30 hari. Tapi pendapatnya sampai berapa? 83-an. Nah, sama seperti para ulama menentukan kapan sih doa yang mustajab di hari Jumat itu. Di antaranya itu. Di antara itu. Namun kalau kita melihat kepada dalil yang sahih adalah di akhir hari Jumat itu. yakni asar sampai menjelang maghrib itulah. Di sebagian riwayat mengatakan di situ. Itu yang lebih diharapkan kena di situ. Memang sahih praktek manusia di waktu itu adalah waktu yang mereka kerja lalai. Cara orang di situ luar biasa itu. Ini ada suara pulpen ketak-ketak nih. Siapa? Saya kira santri. Tanya wali santri. Toib. Karena di waktu itu manusia apa? Banyak terlalaikan, kesibukan gitu. Disitulah pendapat yang paling kuat menurut saya. Antara asar sampai maghrib itu. Dan dalam praktek memang banyak manusia yang terlalaikan di situ. Nih, kita santri-santri yang belum punya urusan, silakan masuk ke dalam masjid. Setelah piket banyak-banyak berdoa, ya Allah, Bapak ya Allah, semoga bukan sehat-sehat tuh nggak peduli Bapak saya. Yang penting duit datang, ya Allah ganti Bapak saya ya Allah. Ya kan? Udah kirim belum? Belum udah berapa? Di WA kasih tahu nggak kirim? Ya Allah ganti Bapak saya ya Allah. Canda ya Pak ya. Begitu masuk ke dalam masjid boleh juga di mana aja, di rumah juga boleh, nggak harus khusus di dalam
masjid. Kita sebutkan dalam masjid karena tempat itu biasanya situasinya kondusif, walaupun kita punya ruangan atau kamar sendiri, kita bisa di situ sambil berdoa. Di antaranya pendapat itu di antara dua Jumat ini. Namun kalau melihat kepada dalil yang rojih dari asar sampai menjelang maghrib itu waktu yang mustajab dikabulkannya doa di hari Jumat. Namun secara umum berdoa di hari Jumat dari pagi sampai ini diperbolehkan. Namun ada waktu yang betul-betul kalau seorang hamba berdoa di situ dikabulkan gitu. Ya, seperti malam Qadar juga kan sama. Beribadah di bulan Ramadan sepanjang malam boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada malam yang khusus kalau kita tepat ibadah di situ lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. Satu malam itu seperti beribadah 1000 bulan. Kan lumayan kalau dapat di malam itu. Dan kenyataannya juga banyak juga saat ini ya manusia yang lalai di situ banyak. Mulai apa itu? Kendor gitu. Apa kendor tadi kalian ngomong di sini? Longgar sama berarti. Longgar mulai kendor. Banyak lalai kesibukan dan lain-lain nih, khususnya para pengusaha ini ya kan. Tukang baju, tukang bohong, semua ini pada mulai sibuk semuanya gitu situ. Ya lain di awal-awal. Ada pertanyaan yang lain itu di antara pendapat disebutkan oleh para ulama. Makanya kalau kaum muslimin ada yang berdoa di situ ya kita lapang dada dan nggak aneh karena memang ada kaul yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Mengangkat tangan meminta. Namun kan Jumat beberapa kali terjadi di zaman Rasul, nggak ada satu riwayat nih bantahannya. Para sahabat berdoa di situ mengangkat tangan gitu. Di situ di antara dua khutbah itu. Kalau ada kan pasti ada riwayat. Ya. Itu di antara tonjokan yang untuk melemahkan pendapat itu gitu. Paham ya kan? Dan jarak antara khutbah itu kan nggak lama, cuma duduk sebentar. Sebagian ulama fikih mengatakan setara dengan surah Al-Ikhlas gitu. Sampai si Bahlul ini sampai baca surat Al-Ikhlas dia sambil duduk. Ada yang begitu dia baca surah Al-Ikhlas sambil duduk. Dia menentukan durasi gitu. Sebagian ulama mengatakan ya seperti membaca surah Al-Ikhlas lah, nggak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Sampai sekhotrinya baca Al-Ikhlas sambil duduk begitu. Itu kan waktunya sebentar gitu. Sedangkan permohonan kita kan lebih ajib itu banyak. Banyak sekali permohonan kita ingin kita sampaikan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Berarti sekarang ini Jumat ini ya kan? Jumat ini. Pertanyaan yang lain? Doa ketika sujud itu tentunya ada yang diperbolehkan termasuk menggunakan bahasa. Ya, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia diperbolehkan? Iya. Sama seperti doa ketika sujud ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud doa. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Ini dalam sholat. Fa akthirud doa, maka banyak-banyak kalian berdoa di sana. Kemudian sujud ini dibahas bukan khusus di sujud yang terakhir itu ya, nggak boleh mengkhususkan hanya sujud terakhir. Bahkan itu bisa jatuh kepada kebid'ahan itu loh, jangan main-main. Jadi sujudnya kapan aja Ustaz, kapan aja, sholat apa aja terserah gitu. Khususnya sedang sholat sendiri ya, lebih enak gitu. Kalau lagi jadi imam panjang-panjang, imam tuh harus toleransi dengan keadaan jamaah loh, imam itu. Jangan sholat isya baca al-muluk gitu. Panjang orang kan Nabi SAW tuh ada sholat beliau, bacaan yang beliau baca itu ada di situ. Nah ini imam harus mengetahui kondisi siapa makmum. Bahkan Nabi mempercepat sholatnya ketika ada bayi yang nangis di belakang itu. Dia mempercepat sholatnya karena mengganggu mamanya gitu kan. Sedang sholat, pasti ibunya ingin cepat-cepat keluar sholat karena ada bayinya itu nangis. Jadi dia harus ngalah gitu, imam. Jangan mentang-mentang sudah juz 30, mentang-mentang sih juz 30. Sudah perpanjang nih enggak? Apa sama ketika berdoa, ingin berdoa itu. Ya kan? Jangan ketika lagi jadi imam begitu karena harus ngontrol keadaan makmum belakang ini lama-lama doa. Ada yang flu sujud kan luar biasa ya kan?
Lama lagi ini Bapak. Nah, Prof. Ada yang sedang buru-buru mungkin ya, sudah berjamaah nih imam. Maka lebih baik, lebih bijak kita berdoa kalau ketika sujud, di sujud-sujud yang kita tuh sedang sholat sunnah gitu ya, sholat sendiri saja. Baik di sujud rakaat pertama, ya, sujud rakaat kedua, bebas. Intinya jangan dikhususkan di rakaat terakhir, sebagaimana banyak terjadi gitu, banyak terjadi. Bukan hanya di sini gitu, di sana juga sama. Kemudian yang kedua, berdoanya dibahas oleh para ulama karena dalam sholat yang roji Allahu a'lam harus dengan bahasa Arab. Kalau ingin dilafadzkan ketika sujud harus dengan bahasa Arab karena ini sedang sholat gitu. Sedang sholat. Tidak boleh selain bahasa Arab, termasuk berdoa di situ. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka boleh Allahu a'lam di dalam hatinya. Boleh berdoa minta kepada Allah di dalam hati. Tidak Tidak dilafadzkan. Kalau ingin dilafadzkan dengan bahasa Arab. Maka sebelum berdoa kalau ingin dilafadzkan, cari-cari dulu lah doa-doanya dengan bahasa Arab. Cari. Atau bertanya kepada orang yang tahu bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa juga ya cukup di dalam hati saja. Kalau ingin mengambil sujud itu berdoa dalam bahasa, oh iya dong, bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa mana aja, terserah. Ya Allah, di dalam gitu. Hah? Kenapa? Bahasa mana saja boleh. Dalam hati. Kalau dilafadzkan baru harus dengan bahasa Arab. Kalau kita susah ya udah nanti berdoa setelah sholat atau apa kita berdoa dengan bahasa kita, ya silakan. Kenapa boleh dengan bahasa Indonesia? Karena itu di luar sholat. Kalau tadi dalam sujud itu di dalam sholat nggak boleh. Ya Allah, motor saya tadi jatuh di jalan belum diambil, tolong saya. Dalam sholat begitu. Ini tidak diperbolehkan. Di mana? Dalam hati aja. Kalau sedang sujud ingin berdoa. Dan lebih bijak kalau kita sedang sholat sendirian. Karena juga ada sebagian imamnya sudah gerakan lain, dia masih nyangkut di sana. Ini juga tidak benar. Seperti ini nggak boleh menyelisih imam, mendahulinya atau terlalu jauh. Itu bisa membatalkan sholat. Ada yang imam sudah berdiri, dia masih nyangkut di sana. Imam sudah salam, dia masih nyangkut sujud, dia berdoa di situ. Nanti tahiyat akhirnya sebentar banget gitu. Bahaya ini. Ya perlu ilmu untuk diamalinya. Ada pertanyaan? Kalau zikir pagi, zikir petang itu doa juga ya? Kenapa? Zikir pagi sama zikir sore itu termasuk doa. Itu zikir itu. Beda. Iya, zikir. Tapi ini kan memohon semua. Iya, tapi itu digolongkan sebagai zikir seperti masuk kamar mandi dan seterusnya. Zikir kalau doa itu kepada permintaan yang ingin kita minta apa gitu. Itu kan zikir itu kan paketan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya sih tidak mengangkat tangan gitu. Kalau doa itu permintaan kita minta apa. Itu doa seperti itu. Ada lagi? Isinya kan juga doa. Iya. Tapi Nabi yang mulia nggak mengangkat tangan. Iya. Iya, isinya emang itu ya permintaan ulama ini asal kalimat nafiat dan seterusnya. Tapi ya tidak digolongkan sebagai doa yang kita misalkan mengangkat tangan gitu. Sebut sebagai zikir. Zikir dan doa itu kan biasa disandingkan gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Khotib tuh. Apa? Kalau khotib berdoa kita mengangkat tangan tuh. Kalau khatib berdoa di apa nih? Sholat di khutbah Jumat. Sholat Jumat enggak. Kita tidak mengangkat kedua tangan dan sebagian juga mengatakan ulama tidak juga mengaminkannya gitu. Walaupun ada yang berpendapat mengaminkan boleh tapi di dalam hati. Allah alam, kita kembali kepada penerapan praktek para sahabat karena Jumat itu berkali-kali gitu loh. Kata para ulama yang mengatakan enggak ada mengangkat kedua tangan makmum. Karena kalau ada pasti dinukil dari siapa? Dari para sahabat ada yang mengangkat atau mengatakan kami melihat para sahabat mengangkat
tangan-tangannya ketika khotib berdoa di hari Jumat. Tapi nggak ada nukilan begitu. Gitu. Sebagian ulama mengatakan boleh hanya mengaminkan saja, tapi di dalam hati. Allah alam, kita kembali kepada riwayat saja sudah. Sudah diam aja, diam saja. Tapi itu ada riwayat yang orang Badui datang waktu khutbah Iya, Jumat, iya. Nabi mengatakan, Iya, itu sholat istisqa namanya, minta hujan. Ini situasi yang khutbah Jumat normal. Toib. Adapun orang Baduy dia mengadukan kampungnya kekeringan, pohon-pohon sudah pada, sawah-sawah sudah kering, hewan ternak sudah pada mati. Gitu. Wahai Rasulullah, Udullaha lana, doakanlah kepada Allah untuk kami. Nabi mengangkat kedua tangannya. Gitu. Toib. Kemudian yang lain juga mengaminkan itu ketika istisqa, doa minta hujan. Kalau kita melaksanakan sholat istisqa, kita mengangkat tangan, imam, makmum juga mengangkat kedua tangannya dan mengaminkan. Itu istisqa, minta hujan. Itu situasi yang khusus. Ketika di kampung kekeringan, semuanya kekeringan, maka MUI mengadakan sholat istisqa di lapangan Tikala misalnya. Tikala kan namanya? Atau Koni, dua-dua sama. Sama-sama lapangan. Mengadakan di situ kumpul seluruh muslimin di Kota Manado di situ. Salat istisqa. Ya salat kemudian khutbah nanti berdoa. Maka makmum mengaminkan doanya imam atau khatib istisqa. Istisqa juga bisa dilaksanakan ketika sedang salat Jumat. Bisa dia khusus salat khusus. Boleh dia mengadakan salat istisqa khusus gitu ya. Boleh juga ketika sedang Jumat. Ketika sedang Jumat khatib, mari kita meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma agithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Maka jamaah angkat tangan dan mengaminkan. Khusus itu situasinya. Nah, si Arab Baduy begitu dia. Ini Jumatan lagi normal keadaan. Cuma dia datang dari Baduy, namanya juga dari perkampungan kecil, mengadukan apa yang terjadi di kampungnya gitu. Lalu minta Nabi mendoakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Itu istisqa. Doa meminta hujan. Lalu mereka mengaminkan. Thayyib. Itulah juga dalil oleh para ulama boleh makmum berbicara kepada khatib kalau ada kebutuhan yang mendesak. Pak Imam, bacaannya, dalilnya salah. Ini pertanyaan si Ical ya, minggu lalu ya. Jadi boleh makmum mengasih tahu khatib, Bapak ini tadi Bapak bacanya misalnya salah atau Pak itu awas mic-nya sudah mau rubuh atau jatuh, boleh. Gitu beda Pak. Ada juga khutbah yang keadaan normal, ketika khatib berdoa maka jamaah tidak mengangkat kedua tangan dan tidak juga mengaminkan. Karena tidak ada riwayat dari para sahabat. Adapun istisqa baru mengaminkan dan mengangkat kedua tangan. Sama juga seperti witir gitu kan. Witir ngangkat tangan tidak ke tangan, dan juga mengaminkan tidak makmumnya mengaminkan. Jangan disamakan dengan kunut subuh, beda itu. Ini kunut witir dengan kunut subuh. Allahu a'lam, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.